Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode Irfani. Setelah tadi penjelasan mengenai metode Burhani Bayani, sekarang mengenai metode Irfani. Metode Irfani itu yang seperti apa? Kalau metode Irfani itu merupakan metode seorang sufi untuk mencapai suatu makam ke makam berikutnya. Di dalam metode Irfani itu ada beberapa penjelasan yang berkaitan dengan metode Irfani. Yang pertama, metode riyadoh, kemudian tafakur, kemudian tazkiyah atau nafas, dan yang terakhir yaitu dikruah. Dalam metode riyadoh, secara bahasa itu diartikan sebagai latihan. Latihan untuk apa? Yakni untuk takholi, tahali, tajali. Nah, takholi, tahali, tajali itu dijelaskan dalam metode riyadoh bab pengetahuan Irfani begitu. Nah, di sini yang dimaksud adalah latihan untuk membersihkan dirinya dari sifat kurang, yakni kurang dari segala dosa, dalam artian kurang yang disebabkan banyak dosa begitu ya. Setelah bersih, kemudian latihan menghiasi diri dari sifat Tuhan yang baik, yakni penyabar, kasih sayang, dan sejenisnya. Kemudian latihan untuk mendekatkan diri. Jadi latihan ini tuh ada tiga latihan. Latihan membersihkan, latihan menghiasi, dan latihan untuk mendekatkan. Nah, membersihkan itu diartikan dalam taholi. Kalau tahali itu untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Ya seperti tadi ya, penyabar, kasih sayang. Kemudian kalau tajali itu latihan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi latihan itu sebagai tahapan. Kalau tahali itu latihan membersihkan, sedangkan latihan tahali itu latihan untuk menghiasi, dan latihan tajali adalah latihan untuk mendekatkan diri. Begitu. Nah, di dalam latihan-latihan ini itu ada mujahadah, yakni tidak hanya latihan. Riyadah tadi kan diartikan sebagai latihan. Kalau mujahadah itu latihan yang bersungguh-sungguh. Jadi mujahadah itu bersungguh-sungguh dalam melakukan latihan tersebut. Nah, dalam setiap tahapan riyadah itu harus ada mujahadah. Jadi latihan kesungguhan hati sehingga diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan ke makom-makom yang sufiah tadi yang kita bahas sebelumnya. Namun pertanyaannya, apakah latihan atau riyadah ini tuh bisa dilakukan sendiri tanpa mursyid atau guru? Contohnya, misalnya ini penyakit orang yang sombong itu diobati pakai apa? Kira-kira begitu. Contohnya, seorang raja ini dikisahkan dalam sebuah buku kisah-kisah para sufi ya. Seorang raja itu menitipkan anaknya ke dalam sekolah atau ke madrasah sufi untuk dididik menjadi seorang yang salik, yaitu seorang murid yang kemudian mursyid itu menerima amanat raja tersebut. Nah, dididiklah anak raja tersebut. Nah, guru itu tak tahu muridnya, jadi merasa lebih tinggi dan pintar. Jadi begitu. Jadi murid ini itu dalam artian ada penyakit tertentu. Penyakit dalam diartikan sebagai dia tuh menganggap lebih tinggi karena menganggap sebagai anak raja, menganggap lebih pintar. Nah, karena di dalam sekolah tersebut atau madrasah tersebut kebanyakan anaknya orang miskin atau petani. Nah, ini adalah termasuk penyakit ya, yang kemudian menimbulkan penyakit hati ya, tentunya begitu, yang kemudian tentu akan menghalangi latihan kesufiannya itu, yaitu akan menghalangi riyadah dan mujahadah. Ini salah satu contohnya. Kemudian tafakur. Kalau tafakur itu adalah merenung, yaitu memikirkan atau muhasabah, dalam artian introspeksi diri. Jadi setelah berbuat sesuatu itu langsung direnungkan. Jadi ucapan langkah yang membuat Allah itu ridho atau murka. Jadi begitu ya. Kemudian untuk mendeteksi kekurangan atau kesalahan diri atau kelemahan diri itu dengan cara bertafakur, muhasabah, introspeksi diri.
Nah, kemudian taubat atau diperbaiki dan tidak diulangi lagi ya. Jadi bagaimana caranya untuk mengobatinya begitu. Nah, salah satunya yaitu harus disertai dengan murokobah. Murokobah itu merasa dekat atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ketika kita merasa diawasi bahwa kita ini bukan apa-apa, bahwa kita ini itu tidak ada apa-apanya, maka orang yang sadar dengan hal itu, sadar akan murokobah, maka orang tersebut akan tentu tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama begitu. Selanjutnya mengenai metode tazkiyatun nafas atau menyucikan jiwa atau diri itu sebenarnya ini adalah istilah lain dari tahalli ya. Kemudian kalau tazkiyatun nafas itu tentu memerlukan riyadoh dan mujahadah. Jadi bagaimana sikap buruk itu diganti dengan sikap baik. Jadi tazkiyatun nafas itu adalah buah atau hasil dari tafakur. Jadi semakin banyak introspeksi, mawas diri, muhasabah, maka semakin banyak kesempatan untuk memperbaiki diri. Selanjutnya adalah dikruwah. Kalau dikruwah itu apa? Tentu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir kita, misalnya kita sebagai orang awam, yaitu hanya lisan, melalui zikir yang lisan. Jadi lisan yang berzikir tapi hatinya itu misalnya lari ke makanan, katakanlah ke warung, pasar atau pekerjaan atau game, main HP. Jadi zikirnya itu baru tahap ke lisan, belum ke hati, begitu, belum benar-benar dihayati. Jadi hakikat zikirnya itu belum belum kelihatan, makna zikir sesungguhnya belum kelihatan karena zikirnya hanya sebatas lisan. Jadi kalau sufi itu zikirnya di hati, jiwa ya yang sangat berperan, artinya hati, pikiran, jiwa, raga. Pikirannya itu 24 jam selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya melakukan apapun selalu ingat, jadi merasa diawasi begitu. Nah, selanjutnya mengenai ahwal. Sebelum saya lanjutkan mengenai ahwal, mari kita ketahui perbedaan makomat dan ahwal. Kalau tadi makomat itu adalah tempat pemberhentian derajat yang dicapai dengan riyadhah mujahadah atau tadi kita menyebutnya sebagai station ya. Kalau ahwal itu adalah sebuah anugerah atau hadiah dari Allah dalam menjalankan riyadhah menuju makom. Nah, ibaratnya pemanis supaya seorang sufi itu semakin giat ibadah. Jadi begitu ya. Ahwal itu bentuk plural dari jamak atau bentuk jamaknya dari hal. Hal itu apa? Hal ya keadaan. Begitu. Jadi keadaan yang bagaimana? Keadaan yang begitu indah atau kuat bisa dari yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah ya dari pengalaman sufinya itu.